Halo semuanya, kembali bersama saya Ramadanus dari kelas Psikologi Forensik Gabungan C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengenalan psikologi forensik. Bagaimana, kawan-kawan? Penasaran bukan? Langsung saja kita saksikan. Sesuai berita, dikutip dari Detik News, anak membunuh ayah kandung di Jakarta Barat. Ternyata, anak tersebut mengidap skizofrenia paranoid. Diduga, kronologinya sebagai berikut. Sesuai yang dikemukakan berita tadi mengenai pelaku yang mengidap skizofrenia paranoid. Secara sederhananya, skizofrenia paranoid adalah gangguan psikologis yang ditandai dengan adanya delusi atau pikiran paranoid, yaitu keyakinan yang tidak sesuai dengan realitas dan cenderung bertentangan dengan pengalaman orang lain. Orang yang mengalami skizofrenia paranoid biasanya memiliki keyakinan yang salah atau tidak beralasan, seperti merasa diawasi secara terus-menerus, dikhianati oleh orang lain, atau merasa kekuatan atau pengaruh gaib yang mengontrol pikiran dan perilaku mereka. Orang yang mengalami skizofrenia paranoid juga dapat mengalami halusinasi, seperti mendengar suara-suara yang tidak ada atau melihat gambar-gambar yang tidak nyata. Gejala skizofrenia paranoid ini tentu mempengaruhi fungsi sosial dan pekerjaan pada diri seorang, serta mempengaruhi kemampuannya dalam berinteraksi dengan orang lain, dan tidak menutup kemungkinan untuk membunuh orang-orang yang dianggap mengancam dirinya. Dari kasus tersebut, peran psikologi sangat dibutuhkan. Psikologi forensik tentunya. Psikologi forensik adalah cabang psikologi yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip psikologi pada sistem hukum. Psikologi forensik membantu dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memberikan solusi terhadap masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan perilaku manusia. Peran psikologi forensik dalam dunia hukum sangatlah penting karena memungkinkan para ahli untuk memberikan penilaian dan sarana terkait dengan aspek-aspek psikologis dalam suatu kasus. Beberapa contoh peran psikologi forensik dalam dunia hukum antara lain: yang pertama, melakukan evaluasi kesehatan mental. Psikolog forensik dapat melakukan evaluasi terhadap kesehatan mental seseorang. Yang kedua ialah criminal profiling atau profil kriminal. Psikolog forensik dapat membantu dalam membuat profil kriminal untuk mengidentifikasi karakteristik, pola perilaku, dan motivasi pelaku kejahatan. Yang ketiga, saksi ahli. Psikolog forensik dapat dijadikan saksi ahli dalam pengadilan untuk memberikan penilaian terhadap aspek psikologis pada suatu kasus. Yang keempat ialah mediasi. Psikolog forensik dapat membantu dalam proses mediasi atau penyelesaian konflik antara dua belah pihak. Dalam keseluruhannya, psikolog forensik berperan penting dalam memahami dan mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan perilaku manusia dalam konteks hukum. Psikolog forensik membantu untuk memperbaiki sistem hukum dengan memberikan pengetahuan dan pandangan yang lebih luas tentang aspek psikologis dalam kasus hukum. Sesuai dengan berita yang sudah dipaparkan, pelaku yang telah membunuh itu pasti sudah mengalami dan menjalani proses asesmen dan intervensi yang tepat pada pihak-pihak yang berkenan terhadap gangguan jiwa yang dialami. Jadi kesimpulannya, psikologi forensik sangat berperan penting dalam dunia hukum, tentunya berkaitan dengan pelanggaran hukum yang tentu bentuknya perilaku yang menyimpang. Peran psikologi di sini sangat dibutuhkan dalam mengambil suatu keputusan di suatu pengadilan. Demikian yang saya dapat sampaikan. Semoga teman-teman semua dapat memahami penjelasan dari saya. Disclaimer dulu bahwa video ini bersifat edukasi, berisi dengan referensi yang sudah saya paparkan dan juga beberapa opini saya pribadi. Jika ada kekurangan mohon maaf. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.